hari ini kita semuanya gundala-gundala ya? Iya loh Kak, katanya di sini hari ini tadi aku dengar kata Bapak Ibu 2526 kita temanya gundala-gundala. Apa sih yang dimaksud dengan gundala-gundala itu Kak? Oh, iya, hari ini setiap tampilan yang ditampilkan pada saat hari ini semua yang menggunakan topeng gundala-gundala. Iya ya, apa ya gundala-gundala itu? Tapi ada sih aku pernah baca, ternyata teman-teman, tari gundala-gundala adalah tari tradisional dari suku Karo. Benar sekali. Suku Karo terletak di Sumatera Utara yang memiliki makna ritual dan fungsi untuk memanggil hujan atau dalam bahasa Karonya Lilo Wari Udan. Tarian ini memiliki sejarah yang terkait dengan legenda dan kisah mistis yang berakar kuat dalam budaya suku Karo. Tarian ini adalah tarian topeng yang menggabungkan unsur drama, tari, dan juga musik. Tari gundala-gundala sering juga disebut dengan tari topeng karena dalam atraksi tarian ini menggunakan properti seperti topeng kayu, tongkat, dan baju berwarna putih. Dalam perjalanannya, saat ini sudah ada beberapa warna baju yang digunakan sebagai salah satu cara untuk dapat membedakan masing-masing peran penari dari tari gundala-gundala ini, sehingga kita dapat mengetahui peran masing-masing karakter. Tarian ini menggabungkan unsur drama, tari, dan musik. Iya, untuk membahas tari gundala-gundala, teman-teman kita juga tahu legenda Gurda-Gurdi. Apalagi itu Gurda-Gurdi, kan kita tahu? Iya, ternyata pada zaman dahulu sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bernama Sibaya. Sibaya itu si kaya mungkin ya artinya. Suatu hari raja berburu ke dalam hutan dan bertemu dengan seekor burung raksasa. Burung tersebut merupakan jelmaan dari pertapa sakti yang bernama Gurda-Gurdi. Lalu Raja Sibaya membawa pulang Gurda-Gurdi dan menjadikannya sebagai penjaga putrinya. Gurda-Gurdi yang merupakan jelmaan dari pertapa sakti itu memiliki kesaktian yang terletak pada paruhnya. Oleh sebab itu, ada larangan yang menyatakan bahwa paruhnya tidak boleh disentuh oleh siapapun. Tidak boleh disentuh oleh siapapun katanya. Sekali peristiwa, putri raja bermain-main dengan Gurda-Gurdi tanpa disengaja paruhnya tersentuh oleh putri raja tersebut. Sang putri itu menyentuh paruhnya. Gurda-Gurdi pun sangat marah dan merasa kesakitan paruhnya tersebut, hingga dia memberontak dan berusaha mengejar sang putri. Melihat kejadian itu, sang raja Sibaya mengutus pasukannya untuk menyerang Gurda-Gurdi, hingga akhirnya Gurda-Gurdi meninggal. Iya, meninggalnya Gurda-Gurdi membuat seluruh masyarakat bersedih dan merasa kehilangan sosok Gurda-Gurdi. Karena sesungguhnya ini semua terjadi hanya karena kesalahpahaman saja. Masyarakat menangis hingga turun hujan, seolah menandakan bahwa langit pun ikut bersedih atas kepergian Gurda-Gurdi. Sejak itulah lahir tarian gundala-gundala. Tarian ini juga mengisahkan hidup Gurda-Gurdi sekaligus tarian pemanggil hujan. Namun, sekarang tarian gundala-gundala sudah mengalami perubahan fungsi dan makna, di mana tarian ini dapat diperuntukkan untuk menyambut pengantin dalam peristiwa upacara perkawinan adat Karo maupun digarap dalam bentuk seni pertunjukan. Demikian pula dari sisi bahan, jika gundala-gundala sebelumnya terbuat dari kayu, maka sudah ada yang terbuat dari kertas atau kardus. Tidak hanya ukuran yang berbeda, badannya pun sudah terbuat memiliki perlakuan yang berbeda. Artinya sudah dibuat kerangka badan dan kedua tungkai tangan, sehingga gundala-gundala ini berukuran sangat besar. Iya, jadi teman-teman, tarian ini sampai sekarang loh masih dilakukan masyarakat di Tanah Karo, khususnya di Desa Seberaya, Desa Lingga, dan Desa Dobran yang terletak pada Kabupaten Karo. Waduh, aku pengen kali loh Kak mengetahui lebih dalam gundala-gundala itu seperti apa. Iya, Itu. aku juga bingung ya, apa alasan filosofis di balik penggunaan topeng? Kenapa harus kalau menari gundala ada topeng? Apakah ada karakter yang di dalamnya? Tapi emang gak ada sih Kak ahlinya hari ini datang?
satu simbol. Jadi topeng ini jadi semacam satu ekstrak. Kalau minuman tadi disaringkan, ya, jadi ekstrak ya, sehingga dia muncul sebuah total yang disebut dengan kalau ditaruh itu gundala-gundala. Jadi topeng-topeng. Hampir di tradisi seluruh dunia ini punya tradisi topeng. China punya, begitu ya, Jepang. Terus kemudian kalau yang dekat-dekat di Asia Timur atau Asia Tenggara ini Thailand juga punya. Kalau di Indonesia ada, Toba saja ada segala-galanya. Si Malumun ada topi-topi. Iya kan, terus kemudian kalau kita agak seberang sedikit ke sana, Bali ada barong. Ada juga barongsai China, ya kan? Iya betul. Jadi topeng barong itu topeng yang penuh semuanya ya, menyelimuti badannya. Nah, sekali lagi mereka mewujudkan nilai berupa total. Jadi ini kita merasa bangga, kita merasa bersyukur bahwa salah satu totem yang ditinggalkan itu ada di Karo. Jadi masih hidup tradisi gundala-gundala. Nah, saya pikir hari ini tidak hanya seperti kata yang mewakili dari Kepala Taman Budaya tadi, tidak hanya sebuah pagelaran hiburan, tetapi juga ini mengedukasi. Oleh sebab itu sebelum ini kita tampilkan, sebaiknya karena gundala-gundala ini adalah merupakan tokoh-tokoh, maka kita boleh memperkenalkan tokoh-tokoh. Itu yang kami tunggu. Iya Pak, kami mau melihat gimana bentuk gundala-gundala itu Pak. Mari kita panggilkan sebagai raja. Ayo. Iya, sebagai raja muncul. Boleh musiknya? Waduh. Ayo. Mari. Masuk saja kemari. Iya. Halo, iya, kita berikan tepuk tangan. Ini. Hai Raja. Jadi ini ya Pak namanya Raja Sibaya itu. Iya, ini. Jadi sebaya itu sebenarnya panggilan kepada raja ya, bukan Sibaya hanya sekedar kaya, tetapi juga dia punya kedudukan yang memimpin, begitu ya. Itu disebut Sibaya. Jadi topeng ini terbuat dari kayu ya. Ini berat. Kalau 3 jam pakai ini nanti lama-lama kepalanya jadi gini pulang. Iya. Tapi ini buatan yang bagus dan ini milik Sanggar Budaya Garissa. Iya. Kalau ini raja tentu saja ada permaisuri. Ada ya. Kita panggilkan mana permaisurinya? Waduh, merah banget ya. Permaisuri. Iya. Nah, yang membedakan itu warnanya ada anting-anting. Jadi wanita, ya kan? Oke. Nah, sama bahannya sama dari kayu yang dipahat. Jadi sebenarnya masih disisakan di sini ada lubang untuk bisa melihat. Oke. Dan kemudian tidak hanya itu, tapi juga tangannya ini terbuat dari kayu. Jadi bukan tangan betulan. Iya. Nah, karena orang Karo itu menari harus lempir, gini ya. Harus bagus kalau dia menari. Jadi tidak begini. Posisinya begini. Oke. Tentu ada raja, ada permaisuri, kemudian ada anak. Anak ya Pak yang disebut dengan putri raja. Putri raja. Mari Bu Jeda. Raja. Putri raja. Waduh, dengan Halo. Iya. Mentel dia putri raja ini. Iya. Ada anting-antingnya. Iya. Jadi bahannya sama. Karakternya sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda, ya. Nah ini putri raja. Kemudian satu lagi ada panglima atau disebut juga kera. Jadi ini calon menantu. Iya. Ayo kita panggil. Ini dia. Warnanya hitam, legam, siap membela. Kan begitu.
apapun yang terjadi bagi mereka ini panglima ini harus siap tempur dia. Karena ini benar. Iya. Tapi ada satu lagi. Iya, Pak. Yang tadi kalian cerita apa? Gurda-gurdi. Iya, gurda-gurdi. Mana ini gurda-gurdinya? Gurda-gurdi. Waduh, muaknya itu. Waduh, perlu diet ini burungnya. Ayo, ini burung enggak sebenarnya. Mirip burung enggak. Waduh, keren. Ini breed gurda-gurdi. Oke, jadi kalau saya lihat di Simalungun hampir sama. Ya, jadi burung enggang juga, bentuknya seperti ini juga. Ya. Hanya di topping Simalungun itu separuh dia. Jadi ditutup belakang ini pakai kain. Jadi dia hanya sebatas wajah seperti tari topeng Cirebon, tapi lebih lebar. Ya. Kalau topeng Cirebon sangat presisi dia. Dia main gigit. Gitu. Jadi kalau topeng Simalungun masih pakai tali di belakang. Gitu. Nah kalau ini dimasukkan ke dalam, begitu. Nah ini dia tokoh-tokoh daripada gundala-gundala. Saya pikir itu, Elsa, mari kita saksikan penampilan mereka. Iya, udah